Selamat datang di edisi spesial Totball. Gua saat ini ada di bekas reruntuhan Highbury yang sekarang udah jadi perumahan di Sawangan, Depok. Hari ini kita bakal bahas Arsenal juara sama fans yang Arsenal banget. Siapa? Ikutin gua. Halo, kembali di Totball. Kali ini edisi spesial. Mumpung Arsenal juara, sudah ada Mas Abe di sini. Mas Abe Arsenal banget. Gokil. Mas Abe, apa kabar Mas Abe? Baik. Ini yang Mas Abe ini salah satu menurut gua fans Arsenal yang adult, yang dewasa. Dewasa maksud gua dari zaman lu masih 22 tahun yang lalu Arsenal juara Invincible sampai sekarang lu ngerasain lagi kan rentang waktunya panjang tuh 22 tahun. Liverpool 30 tahun juara itu pasti ada generasi yang putus tuh. Kayak gua dukung Liverpool dari 2000-an. Jadi jauh dari era Liverpool juara, terus sekarang baru juara lagi tuh kan ada yang putus. Kalau lu 22 tahun lu ngerasain waktu jaya begini, naik lagi sekarang ya kan. Salah satu dari sekian banyak mungkin yang udah ngedukung Arsenal dari era Invincible. Nah, kalau di musim ini nih, lu sebenarnya dari 3 musim tadi kan runner up terus nih. Lu sebenarnya pas musim awal nih mulai udah yakin gak Arsenal juara atau ada momen tertentu nih? Kayaknya juara nih kali ini nih. Gimana menurut lu? Jujur. Ya. Setelah pembelian Gyökeres terutama ya. Gyökeres tuh musim ini ya? Iya. Dia udah main di awal musim. Iya. Itu mulai percaya nih. Mungkin nggak langsung jadi juara sih. Tapi paling nggak kemenangan lebih banyak. Kesempatan juara akhirnya lebih bagus. Paling tidak bisa ngelawan City. Tapi kan akhirnya pertandingan terakhir kalah juga tuh. Tapi menarik lu mention Gyökeres, padahal beberapa kawan gua yang fans Arsenal tuh justru ya Gyökeres tuh nggak signifikan amat buat Arsenal gitu. Apalagi di awal nih waktu Saka perform tuh oke banget tuh Arsenal, kayak gila nih, kayak juara. Abis itu cedera tuh Saka tuh, mulai goyang tuh di situ. Tapi lu mention Gyökeres, emang menurut lu ini pembelian kunci musim ini tuh di Gyökeres? Pembelian besar. Pembelian besar ya? Setelah sebelumnya kan Rice. Iya. Nah, pembelian besar berikutnya nih Gyökeres. Karena sebetulnya pembelian besar itu masih antara Gyökeres sama strikernya MU. Strikernya MU? Strikernya MU. Sesko, Benjamin Sesko. Maksudnya di MU? Ya, pembelian musim panas itu kan keras tuh antara Gyökeres apa Benjamin Sesko. Itu dua nama besar di Eropa yang sebelum akhirnya saling diperebutkan. Arsenal bahkan sempat memilih antara Sesko yang lebih muda dibanding Gyökeres yang 25 atau 27 tahun umurnya. Ya masih umur prime lah Ya, itu. walaupun skor golnya di Liga Portugal tuh gede banget ya, 50-an gol kalau nggak salah. Gue pribadi lebih senang Sesko bisa join, tapi Gyökeres akhirnya bisa join pun happy. Terus musim berjalan, Eze masuk. Nah, kayak aduh nih. itu missing pieces ya. Ya, Gila sih Eze. iya. Gyökeres mungkin tidak terlalu meyakinkan di awal, cuma mungkin itu sebagian fans Arsenal yang bilang Gyökeres nggak terlalu bikin impact. Cuma ketika kita tahu musim berjalan sampai selesai, Gyökeres andilnya dan jumlah golnya juga nggak terlalu buruk-buruk amat. Nah, gue masih tetap percaya Arsenal akan juara tuh ketika udah week 30-an ke atas tuh masih di 1 tuh kan, gila. Tapi ada aja yang bikin Ada pleset. momen ya, ada momen yang gue tahu tuh. Aduh. Sampai Declan Rice yang sempat ngomong, It's not done. iya itu. It's not done. Dan jujur aja orang kayaknya banyak yang ngebutlers lagi nih. Yes. Fans Arsenal akan siap dengan ya udahlah kebalap lagi di ujung cerita. Cuma kalau bener kebalap di ujung kompetisi, kita nggak tahu bakal dihina kayak gimana di teman-teman kita kan. Yang gue sayangkan sih kemarin aja City ternyata cuma seri itu lawan apa terakhir dia?
Bournemouth Lawan ya. Bournemouth. Iya. Padahal kalau menang kan biar lebih greget juaranya. Nggak usah nunggu City lawan Bournemouth seri. Waktu lawan Burnley aja, Arsenal tuh Iya. begitu gol terakhir yang anjir, untung aja jelas banget di kamera. Kalau wasit nggak cukup dapat VAR yang Iya. jelas Kayak pelanggaran buat Raya, itu bisa jadi 1-1. Iya, iya. Nggak juara lagi. Tapi ya Arsenal. sudahlah, kita ucapkan selamat dulu kan. Yes. By the way, soal 30-an tahun Liverpool, gue pernah loh jadi fansnya Arsenal Liverpool. Loh kok bisa? Tapi gini. Ini Pindah agama dia ke Arsenal dia. ngomongin generasi gue ya. Iya. Ngomongin generasi gue itu generasi koran. Iya, iya, Ya kan? Tragedi Hazel Brussel Iya. itu gue megang klub Inggris sebetulnya, bukan cuma Liverpool. Oh iya, tapi waktu itu kan konteksnya per pertandingan ini. Betul. Belum ada keterikatan ke klub. Belum Iya, ada. Tapi itu berarti gue masih SMP kalau nggak salah, 80-an tuh kan. SMP bos, 80-an nih. Udah bener kita wawancara senior. Referensinya Arsenal adalah, banget. referensinya adalah koran. 80-an atau 90-an awal itu dominasi klub Italia kan gila-gila. Iya. Dan nggak tahu kenapa gue habit itu nggak suka sama klub yang terlalu dominan. Akhirnya gue, wah ini ada klub Inggris yang bisa masuk final nih. Liverpool, sayangnya ada tragedi Hazel Brussel. Sampai di ban itu kan main di kompetisi Eropa. Itu gue juga alami karena waduh sepi banget di koran nih, nggak ada klub-klub Eropa. Terus mulai dominasi Liga Inggris sama MU, Arsenal bisa nimbangin, jatuh cinta gue sama Arsenal. Nah, berarti lu sedikit dari banyak fans Arsenal yang menyaksikan langsung nih era Invincible Arsenal juga dulu Yes, kan, yes, 2004. Yes. Lu masih inget nggak bedanya sama yang sekarang, juara sekarang sama juara dulu menurut lu? Invincible tuh sampai sekarang jadi bahan banterannya fans Arsenal. Kalau dicengin, lu bisa nggak kayak emas? Piala emas. Lu biasa nggak kayak emas? Maksud gue, ya udahlah. Kalau ngomongin sejarah nanti panjang. Iya. Menurut lu Bedanya apa? Mendingan sekarang apa yang dulu? Oke, dulu itu zamannya dominasi Manchester United Ya, dan ada pengimbangnya. hujan. Tapi lanjut aja lah. Salah satunya Arsenal. Tapi kalau sekarang kompetisi itu hampir semuanya ngasih perlawanan yang sama kuat. Di tim-tim tengah yang mediocre atau bahkan yang relegated pun bisa kasih perlawanan yang kuat dan memang akhirnya bisa cukup bikin bahaya tim-tim atas yang ingin ngambil title. Itu bedanya sih. Iya, terutama gua kenal Mas Abe nih waktu anak-anak di kantor kan ngomongin Liverpool MU. Arsenal tuh agak-agak gua ngeliat dia tuh kayak gue tahu lu senang Arsenal cuma kayak ngindarin konfrontasi, gue nggak mau masuk nih ke perdebatan ini. Sekarang dia rajin banget dia kalau mau juara. Ya kayak fans Arsenal yang lain udah mulai pede, kayaknya bakal juara nih musim ini nih. Udah nggak malu-malu lagi ya. Malu lagi nih. Udah mulai ugal-ugalan nih fans Arsenal nih. Mau senior mau junior. Nih, pertanyaan selanjutnya adalah Arteta. Ada yang bilang nih Arteta sebenarnya nggak bagus-bagus amat musim ini sebenarnya. Karena kompetitornya nggak perform aja. Liverpoolnya katrok banget. City-nya juga entah kenapa. Ya. Nah, Arsenal bisa ngambil, padahal di musim sebelumnya juga sama. Harusnya Arsenal ketika yang lain masih goyang bisa. Dan Arteta berapa tahun? 9 musim. 9 musim. Dengan dana yang udah banyak banget, banyak pemain ya emang harusnya ya. Lu kalau mau juara ya jangan nggak ada hasil instan kayak Liverpool sama Jurgen Klopp kan bener-bener rebuild ya kan. Klopp ya. Ya kan. Itu yang nggak bisa dilakuin sama MU sekarang. Makanya sebagai fans Liverpool dan Arsenal, mari kita bersama-sama menahan MU selama mungkin jangan juara. Gimana menurut lu? Musim depan Arteta Arsenal masih bisa. Ingat musim kemarin Liverpool juara, musim ini bisa begini loh. Oke. Flop bisa aja terjadi sama siapa saja. Tapi gue melihat Arteta masih percaya bisa bawa Arsenal di papan atas ya, paling nggak di 4 besar zona lolos ke Liga Champions berikutnya. Loh, nggak yakin bisa back to back juara nih? Seneng pasti gue kalau bisa juara, tapi kompetisi di Premier League itu semakin tahun semakin kuat, semakin gila dan susah diprediksi. Iya. Ketika
Amorim yang sukses di Portugal bisa masuk ke MU. Tiba-tiba langsung flop. Nggak ada yang nyangka. Tapi Andoni Iraola, Nah, Bournemouth, itu oh my menarik. god. Itu menarik. Itu orang takut loh ketemu Bournemouth, dikduk loh. Justru gue percaya sih benernya Iraola ini harusnya naik kelas nih ke klub papan atas nih. Bahkan katanya salah satu suksesornya yang bakal kalau slot goyang nih Iraola. Karena Alonso udah diculik sama Chelsea duluan. Gitu. Itu wacana yang gue dengar terakhir. Kenapa nggak Iraola? Tapi gue ngelihat fenomena di Liga Inggris itu sebenarnya bukan pelatih instan tuh jarang banget. Emang butuh ngebangun panjang kan. Kayak Arteta panjang musimnya, Klopp panjang. Yes. Ya ada beberapa kali yang ya kayak Slot musim pertama langsung juara, tapi kan itu masih lanjut. Sisa dari Klopp. Legasinya Klopp. Buktinya di musim kedua dia goyang gitu. Yes, hancur. Nah, musim depan itu kondisinya adalah Chelsea rebuild, ada Xabi Alonso. Yes. City kehilangan Pep Guardiola. Tapi Maresca ya di Chelsea lumayan kemarin, cuma ini orang agak-agak temperamen yang nggak bisa diatur sama manajemen nih. Lu kalau sama duit Arab nggak bisa diatur, bisa jadi kejadian satu lagi tengah musim. Cuma intinya di City itu lu butuh sukses instan lah, paling nggak di musim pertama lu harus kasih trofi gitu. Peluangnya seperti itu menurut gua. Arteta tuh masih punya peluang juara lagi Arsenal di musim depan. Dengan catatan kita lihat lah pembelian di summer tahun ini ada Piala Dunia. Iya, menentukan juga. Iya, siapa aja nih komoditas-komoditas panas yang bisa dibeli di Piala Dunia nanti. Juni ya kan, mulai Piala Dunia, itu sih kuncinya menurut gua ya. Yes. Gitu. Yes. Dan cedera sih. Iya sih. Cedera itu kalau makin banyak asli. Ya kedalaman squad lagi-lagi kedalaman squad ya. Ya Arsenal udah ngebuktiin tuh. Saka cedera masih bisa, Odegaard cepat cedera. Yes. Ya kan? Yes. Tapi yang menurut lo satu pemain kunci, satu pemain nama pemain. Declan Rice kalau sampai ke cedera agak susah gantiin dia. Gue setuju. Asli. Declan Rice tuh penting. Oke, segitu aja. Gak usah berpanjang-panjang. Selamat Arsenal, kita tunggu musim depan Liverpool atau MU yang mantap. bangkit. Terima kasih Anjang Sana, fans Liverpool mengucapkan selamat buat fans Arsenal. Thank you. See you di Talk Ball berikutnya. Talk Ball, subscribe. Jangan lupa